Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ahmad Saiful Rahman, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat pagi teman-teman yang kami banggakan. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan huruf dan tanda baca. Sebelum memasuki sesi penjelasan materi, izinkan saya, Erbayu Setiaji, selaku moderator kelompok 9 yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini, memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Erbayu Setiaji, lalu yang kedua ada Nisa Fitri Ramdhani, lalu yang ketiga ada Reja Fauji Makarim, lalu yang keempat ada Salma Astiansyah, lalu yang terakhir, yang kelima, ada Muhammad Raihan Fadilah. Lalu, pada pagi hari ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi huruf, penulisan huruf, dan penulisan tanda baca. Untuk definisi huruf, akan saya jelaskan sendiri. Huruf ialah sebuah grafem, bentuk, goresan, atau lambang dari suatu sistem tulisan. Misalnya 26 huruf pada huruf Latin terkini atau 47 huruf dalam hiragana. Dalam suatu huruf terkandung satu fonem atau lebih, tergantung jenis aksara. Serta fonem tadi membuat suatu bunyi dari bahasa yang dituturkannya menurut ensiklopedia bebas. Lalu, penulisan huruf akan dijelaskan oleh Nisa Fitri Ramdhani. Kepada Nisa Fitri Ramdhani, waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih Bayu Setiaji. Di sini saya akan membacakan lanjutan materi dari Bayu Setiaji. Saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf. Pembahasan awal penulisan huruf, yang pertama ada huruf abjad. Terdapat 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua ada huruf vokal, huruf yang menyimbolkan vokal. Pada kebahasaan Indonesia terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang menyimbolkan konsonan pada kebahasaan Indonesia terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat ada huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia memiliki huruf diftong yang disimbolkan dengan au, ai, dan oi. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat gabungan huruf konsonan yaitu NG, NY, KH, serta SY. Tiap huruf gabungan menyimbolkan satu bunyi konsonan. Pembahasan selanjutnya, yang pertama ada huruf besar atau huruf kapital. Istilah huruf besar yang digunakan di sini identik dengan huruf kapital. Dalam bahasa Inggris, kedua istilah ini disebut capital letter. Bagi individu tertentu, huruf besar bersifat ambigu, mengandung makna takson atau berarti dua. Adapun penjelasan pemakaian huruf besar atau huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama keturunan, nama gelar kehormatan, dan keagamaan yang diakui nama orang. Yang kelima, huruf kapital
tidak digunakan sebagai huruf pertama nama keturunan, gelar kehormatan, dan keagamaan yang tidak diakui nama orang. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diakui nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama tempat, atau nama lembaga. Yang ketujuh, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diakui nama orang, nama tempat, dan nama lembaga. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang kesembilan, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukur. Yang kesepuluh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku bangsa, nama bangsa, dan bahasa. Yang ke-11, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Dan yang ke-12, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma Astiansyah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Nisa mengenai pemakaian huruf kapital. Ke-13, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama peristiwa-peristiwa yang tidak menjadi unsur nama. Contohnya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di situ tidak menggunakan huruf kapital. Ke-14, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara. A-nya di situ besar dan T-nya di situ besar. Ke-15, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama nama geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Contohnya, berlayar ke Teluk. Teluk di situ tidak menggunakan huruf kapital. Ke-16, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya adalah kecap Inggris. Inggris di situ tidak menggunakan huruf kapital. 17, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur-unsur lembaga pemerintahan, nama resmi negara, dan nama suatu dokumen resmi, contohnya Republik Indonesia. R dan I pada awal kata menggunakan huruf kapital. 18, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seluruh kata. Contohnya, dia adalah seorang karyawan. Dia, kata D-nya menggunakan huruf kapital. 19, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya adalah dokter. Di situ menggunakan singkatan DR, D-nya itu huruf kapital. 20, huruf kapital digunakan pada huruf pertama sebuah kata petunjuk yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan ke-21, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama sebuah kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Ke-22, huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya, apakah Anda tahu? Anda di situ huruf A-nya menggunakan huruf kapital. B. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan nama buku, surat kabar, atau majalah yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, surat kabar Media Indonesia. Media Indonesia di situ menggunakan huruf yang miring atau dimiringkan. Nomor 2, huruf miring digunakan untuk menegaskan huruf, bagian-bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, bab ini tidak membahas tentang penggunaan huruf kapital. Tidak di situ dimiringkan atau menggunakan huruf miring. Nomor terakhir, huruf miring digunakan untuk menggunakan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan dalam penulisan buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran.
2. Penggunaan huruf tebal tidak digunakan untuk penegasan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. 3. Penggunaan huruf tebal digunakan untuk penulisan sublema dan lambang bilangan polisemi. Untuk materi penulisan tanda baca akan dibacakan oleh Reja. Terima kasih Salma Astiansa atas pemaparan materinya. Kini kita masuk pada bagian penulisan tanda baca. Dalam penulisan, terdapat tanda baca yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu yang pertama, tanda titik, yang kedua, tanda koma, yang ketiga, titik koma, yang keempat, tanda titik dua, yang kelima, tanda hubung, yang keenam, tanda pisah, yang ketujuh, tanda elips, yang kedelapan, tanda tanya, yang kesembilan, tanda seru, yang ke-10 tanda kurung, yang ke-11 tanda kurung siku, yang ke-12 tanda petik ganda, yang ke-13 tanda petik tunggal, yang ke-14 tanda garis miring, dan yang ke-15 tanda penyingkat. Adapun beberapa fungsi penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhiran kalimat yang tidak termasuk seruan atau pertanyaan. Dan yang kedua, tanda titik digunakan sebelum huruf atau angka pada suatu daftar, bagan, atau ikhtisar. Contohnya, A. Direktoral Jenderal Otonomi Daerah atau A. Gambaran umum. Perlu diperhatikan, tanda titik tak digunakan di belakang huruf atau angka pada suatu ikhtisar atau bagan jikalau huruf atau angka tersebut merupakan akhiran pada rangkaian huruf atau angka. Dan yang ketiga, tanda titik digunakan untuk membagi angka pada jam, menit, serta detik yang menyatakan waktu. Contohnya, jam 4.15.30, yang berarti jam 4 lewat 15 menit lewat 30 detik. Dan yang keempat, tanda titik digunakan untuk membagi angka pada jam, menit, dan detik yang menyatakan jangkauan waktu. Contohnya, 4 jam, 15 menit, 30 detik. Dan yang kelima, tanda titik digunakan di antara nama pengarang, judul karya tulis yang bukan berakhiran dengan tanda seru atau tanda tanya, serta tempat terbitnya suatu karya sastra dalam daftar pustaka. Sebagai contoh, Sutomo Cahyo 1987, Ilmu Pertanahan, Surakarta, Kanisius. Dan yang keenam, tanda titik digunakan untuk membagi bilangan kelipatan dan bilangan ribuan. Sebagai contohnya, Kecamatan Kiara Condong memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.800 orang. Dan yang ketujuh, tanda titik tidak digunakan untuk membagi bilangan kelipatan dan bilangan ribuan yang tak menandakan jumlah. Sebagai contoh, beliau lahir di tahun 1908 di Tasikmalaya. Dan yang kedelapan, tanda titik digunakan di akhiran judul yang menandakan kepala ilustrasi atau kepala karangan atau tabel. Contohnya, tabel 2 grafik pertumbuhan penduduk desa. Dan yang kesembilan, tanda titik tidak digunakan di belakang tujuan pengirim dan tanggal surat atau nama dan tujuan penerima surat. Yang kedua, tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk faktor yang bermakna pembilangan atau perincian. Sebagai contoh, Nisa membawa laptop, buku, serta alat tulis. Dan yang kedua, tanda koma digunakan dalam sebuah kalimat untuk membagi kalimat yang diawali oleh kata tetapi, seperti, dan melainkan. Contohnya, kakak ingin ke danau, tetapi banjir. Dan yang ketiga, tanda koma digunakan untuk membagi anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat berada di depan induk kalimatnya. Contohnya, karena sakit, koma, makanan pun terasa hambar. Yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk membagi anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat berada di depan induk kalimatnya. Contohnya, Dian tak akan pulang jika tak ada yang menjemput. Yang kelima, tanda koma dipakai setelah kata penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, lagi pula, akan tetapi, jika, dan meskipun begitu. Contohnya, oleh karena itu mereka harus mematuhi protokol kesehatan. Dan yang keenam, tanda koma dipakai untuk membagi kata.
wah, ya, oh, aduh, dari kata lain yang termuat pada kalimat. Contohnya, wah, dia hebat sekali. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk membagi petikan langsung dari bagian lain pada sebuah kalimat. Contohnya, ibu bertanya, laptop seperti apa yang kamu inginkan? Dan yang kedelapan, tanda koma digunakan di antara alamat dan nama, elemen dari alamat, tanggal dan tempat, serta wilayah dan nama tempat yang ditulis secara berurutan. Yang kesembilan, tanda koma dipakai untuk membagi nama dalam daftar pustaka yang penulisannya dibuat terbalik. Yang kesepuluh, tanda koma digunakan pada gelar akademik atau nama orang yang mengikutinya untuk memisahkannya dari singkatan nama marga, keluarga, atau nama diri sendiri. Contohnya, Nyonya Agisna Master Teknik. Yang ke-11, tanda koma digunakan untuk mengapit informasi tambahan yang bersifat tidak terbatas. Contohnya, mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berkunjung ke Tarakan. Yang ke-12, tanda koma digunakan di antara sen atau rupiah yang ditulis dengan angka. Contohnya, 28,9 miliar. Yang ke-13, tanda koma digunakan agar terhindar dari kesalahan membaca di belakang keterangan yang terdapat di awalan kalimat. Sebagai contoh, atas perhatian saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih. Yang ke-14, tanda koma tak digunakan untuk melepaskan petikan langsung dari faktor lainnya yang menemaninya apabila petikan langsung tersebut berakhiran dengan tanda seru ataupun tanda tanya. Sebagai contohnya, angkat meja itu, seru Alfi. Selanjutnya, pembahasan fungsi tanda titik koma akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Rehan. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah membawakan materinya. Selanjutnya saya akan membaca materinya. Yang ke-C yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada akhir perincian sebuah klausa. Tanda titik koma digunakan untuk mengganti kata penghubung dalam kalimat majemuk yang setara. Yang ke-D, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan sesudah kata yang memerlukan uraian. Tanda titik dua digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surah dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Titik dua digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Titik dua digunakan di akhir pernyataan lengkap jika diikuti sebuah rangkaian dan pemberian. Yang ke-E, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan kata dasar atau kata perimbuhan yang terpisah dari pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung digunakan untuk merangkai huruf dari kata yang dieja satu persatu dan tanggal. Tanda hubung digunakan untuk merangkai kata dengan kata lain sebelum atau sesudahnya yang dimulai dengan huruf kapital. Angka dengan huruf atau kata huruf dengan angka. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ke-F, tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah digunakan untuk mempertegas keterangan aposisi agar kalimat tersebut menjadi lebih jelas. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Yang ke-H, tanda tanya. Tanda tanya yang digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya digunakan pada dalam kurung untuk menunjukkan bagian kalimat yang disangsikan keberadaannya. Dan yang ke-I, tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir kalimat perintah.
Tanda seru digunakan pada akhir pernyataan dan atau ungkapan yang menjelaskan ketakjuban, kesesungguhan, ketidakpercayaan, dan perasaan emosi yang kuat. Yang ke J, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan penjelasan dan keterangan. Tanda kurung mengapit penjelasan atau keterangan yang tidak termasuk bagian pokok pembicaraan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang menjelaskan satu urutan keterangan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang keberadaannya pada suatu teks dapat dihilangkan. Yang ke K, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata serta kelompok kata sebagai tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan dan kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sebelumnya sudah bertanda kurung. Yang ke M adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan, penjelasan, atau makna kata atau ungkapan asing. Yang ke N, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan pada penulisan nomor surat, nomor pada alamat, serta penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Yang ke O adalah tanda menyingkat atau apostrof. Tanda apostrof menyatakan penghilangan bagian angka tahun atau bagian kata. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 9 yang telah menyampaikan materinya. Lalu telah sampailah kita ke sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait penggunaan huruf dan tanda baca, teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaannya di kolom tanya jawab. Dan jika teman-teman memiliki jawaban tersendiri atau opini tersendiri mengenai jawaban yang telah kami sampaikan, teman-teman bisa langsung menambahkan jawabannya di jawaban yang telah kami sampaikan. Lalu, kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi presentasi kami pada hari ini. Simpulannya adalah penggunaan huruf, kata, dan tanda baca yang benar sangat penting untuk dibahas agar tidak terjadi banyak kesalahan dalam menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Teori pengajaran penggunaan huruf, kata, dan tanda baca melibatkan kemampuan penggunaan huruf, kata, dan tanda baca menurut kaidah morfologi, fonologi, semantik, dan sintaksis. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua huruf besar adalah huruf besar. Dalam aturan huruf besar, miring atau tebal memiliki aturan penggunaan yang baik dan benar sesuai ejaan bahasa Indonesia dan telah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila presentasi kami pada hari ini masih memiliki banyak kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.